Tidak ada yang pernah benar-benar memperhatikan pria tua itu. Setiap pagi, tepat setelah azan subuh memudar di antara atap-atap seng yang berkarat, ia akan membuka pintu warung kecilnya di ujung gang sempit. Warung itu reot, catnya mengelupas, dan papan namanya sudah miring seperti hendak jatuh. Ia hanya menjual kopi sachet, rokok batang, mie instan, dan beberapa kebutuhan kecil lainnya. Tidak lebih. Orang-orang memanggilnya Pak Dharma. Usianya sekitar 65 tahun, tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, seolah hidup terlalu sering menamparnya tanpa ampun. Tangannya gemetar saat menyeduh kopi, bukan karena sakit, tapi karena usia dan kelelahan. Setiap hari, sekitar pukul 10 pagi, dua preman datang. Mereka tidak pernah terlambat. Yang satu bertubuh besar dengan tato ular di leher, yang satu lagi lebih kurus tapi bermata tajam. Tanpa basa-basi, mereka duduk di bangku kayu, memesan kopi, lalu mengetuk meja pelan, sebuah isyarat yang sudah sangat dipahami Pak Dharma. Seperti biasa, Pak, kata salah satu dari mereka, suaranya dingin. Pak Dharma akan mengangguk pelan, lalu membuka laci kayu di bawah meja kasir. Dari sana ia mengambil beberapa lembar uang lusuh, hasil jualan hari itu. Tidak pernah dihitung di depan mereka. Ia hanya menyerahkan, menunduk, dan diam. Diperas. Setiap hari, tanpa perlawanan. Warga sekitar tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Siapa yang berani melawan preman? Apalagi hanya pria tua penjaga warung kecil. Polisi jarang masuk gang itu. Dan kalaupun datang, biasanya tidak ada yang berubah. Yang aneh, Pak Dharma tidak pernah mengeluh. Tidak pernah marah. Tidak pernah memaki. Tidak pernah memohon. Setelah para preman pergi, ia hanya merapikan gelas kopi, menyapu lantai, lalu kembali duduk di kursi kayu tua sambil menatap kosong ke ujung gang. Namun tidak ada yang tahu satu hal. Di balik mata tuanya yang tampak lelah, tersembunyi pandangan yang sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang setiap hari diperas. Seolah-olah semua itu tidak benar-benar menyakitinya. Di malam hari, saat warung tutup dan gang mulai sunyi, Pak Dharma sering duduk sendirian di dalam warung. Ia membuka sebuah kotak besi kecil yang disembunyikan di balik papan dinding. Di dalamnya bukan uang, melainkan sebuah cincin baja hitam bergambar ular kobra, sudah pudar dimakan waktu. Ia memegang cincin itu lama, napasnya pelan. Wajahnya berubah, bukan lagi wajah pria tua tak berdaya, melainkan wajah seseorang yang pernah sangat ditakuti. Nama geng Kobra pernah membuat satu kota gemetar. Dan pria tua yang setiap hari diperas itu adalah pemimpin legenda yang seharusnya sudah lama menghilang dari dunia gelap. 30 tahun yang lalu, nama Dharma Kurniawan bukanlah nama yang bisa disebut sembarangan. Di dunia jalanan, ia dikenal sebagai Kobra Hitam. Satu anggukan darinya bisa menghentikan perkelahian antar geng. Satu perintah darinya cukup membuat puluhan orang bergerak tanpa bertanya. Geng Kobra bukan geng biasa, mereka terorganisir, disiplin, dan ditakuti bukan karena kebrutalan semata, tetapi karena kesetiaan yang fanatik. Namun semua itu sudah lama berlalu. Setelah sebuah malam berdarah yang mengubah segalanya, Dharma menghilang. Tidak mati, tidak dipenjara. Ia memilih mengubur identitasnya sendiri. Nama Kobra Hitam dihapus dari jalanan, seolah tak pernah ada. Dan sekarang, ia hidup sebagai Pak Dharma, penjaga warung kecil yang diperas preman. Ironis, pagi itu, setelah para preman pergi seperti biasa, seorang pemuda berhenti di depan warung. Pakaiannya sederhana, tapi sikapnya waspada. Matanya bergerak cepat, mengamati sekitar sebelum masuk. "Pak, kopi hitam satu," katanya. Pak Dharma mengangguk dan mulai menyeduh. Saat menyerahkan gelas, mata mereka bertemu sesaat. Pemuda itu terlihat ragu, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi menahannya. "Aman di sini, Pak?" tanya si pemuda pelan. Pak Dharma tersenyum tipis. "Kalau cari aman, nak, jangan tinggal di gang ini." Pemuda itu tertawa kecil, tapi wajahnya tegang. "Preman tadi,
mereka sering ke sini. Setiap hari, jawab Pak Dharma santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Kenapa Bapak biarkan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Beberapa pelanggan lain terdiam, pura-pura sibuk. Tidak ada yang biasanya berani bertanya seperti itu. Pak Dharma menatap cangkir kopi di tangannya. Kadang, membiarkan lebih aman daripada melawan. Pemuda itu mengangguk, tapi jelas tidak puas. Saat membayar, ia menyelipkan selembar uang lebih besar. Buat Bapak, katanya. Pak Dharma mendorongnya kembali. Simpan uangmu. Kamu akan butuh. Saat pemuda itu pergi, Pak Dharma memandang punggungnya lama. Ada sesuatu yang familiar, cara berdiri, cara mengamati sekitar. Nalurinya yang lama, yang seharusnya sudah mati, bergerak pelan. Malamnya, hujan turun deras. Gang sepi. Pak Dharma kembali membuka kotak besi kecil itu. Ia mengeluarkan cincin kobra, lalu sebuah foto lama, belasan pria muda berdiri bersama, wajah keras, mata penuh api. Banyak dari mereka sudah mati. Sebagian hilang. Beberapa, mungkin masih hidup. Di luar warung, dua sosok berdiri di bawah payung hitam. Salah satu berkata pelan, benar dia. Yang lain mengangguk. Aku tidak mungkin salah. Cara dia menatap, itu kobra hitam. Mereka tidak tahu satu hal. Legenda tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangun kembali. Keesokan paginya, gang itu terasa berbeda. Bukan karena lebih ramai, tapi karena ada ketegangan yang menggantung di udara, halus, nyaris tak terlihat, tapi nyata bagi mereka yang peka. Pak Dharma membuka warung seperti biasa. Senyumnya tetap sama, punggungnya tetap membungkuk. Namun matanya lebih waspada. Sekitar pukul 10, dua preman langganan datang. Tapi hari ini mereka tidak sendiri. Ada satu orang tambahan, lebih muda, rambutnya disisir rapi, jaket kulit hitam, dan cara jalannya penuh percaya diri. Ini bos baru kami, kata si bertato ular sambil duduk. Mulai sekarang setoran naik. Pak Dharma berhenti sejenak menuang air panas. Ia menatap wajah pemuda itu. Tatapannya tenang, terlalu tenang. Naik berapa? Tanya Pak Dharma pelan. Pemuda berjaket kulit menyeringai. 2 kali lipat, dan jangan telat. Beberapa warga yang lewat mempercepat langkah. Mereka tahu ini bukan pertanda baik. Pak Dharma membuka laci, tapi isinya lebih sedikit dari biasanya. Ia menyerahkan uang itu tanpa berkata apa-apa. Pemuda itu menghitung, lalu membanting uang ke meja. Kurang. Pak Dharma mengangguk. Hari ini sepi. Plak. Tangan pemuda itu menghantam pipi Pak Dharma. Tubuh tua itu oleng, hampir jatuh. Gelas kopi pecah, isinya tumpah ke lantai. Gang mendadak sunyi. Preman bertato ular tersenyum kecil. Biar kapok. Pak Dharma memegang pipinya. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Ia menegakkan tubuh perlahan. Lalu, ia tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak cocok dengan situasi itu. Sudah selesai. Tanyanya tenang. Ketiga preman itu terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam suara Pak Dharma yang membuat bulu kuduk merinding. Besok aku akan bayar, lanjut Pak Dharma. Tapi kalian jangan datang bertiga lagi. Pemuda berjaket kulit tertawa keras. Lu ngancem, Pak Tua. Pak Dharma menggeleng pelan. Bukan, mengingatkan. Saat mereka pergi, warga segera menghampiri. Pak Dharma, Bapak gila. Mereka bisa bunuh Bapak, bisik seorang ibu. Pak Dharma hanya membersihkan lantai. Kalau waktunya mati, tidak ada yang bisa mencegah. Malam itu, Pak Dharma tidak langsung tidur. Ia mengganti kemeja, membuka papan lantai, dan mengambil sebuah ponsel lama. Layarnya retak, tapi masih berfungsi. Ia menghafal satu nomor yang tidak ia hubungi selama 20 tahun. Ia menekan panggil. Nada sambung terdengar lama. Akhirnya seseorang menjawab. Siapa ini? Pak Dharma menarik napas. Ini Dharma. Hening. Lalu suara di seberang berubah berat. Bos. Pak Dharma memejamkan mata. Kobra hitam masih hidup. Di tempat lain, seorang pria berambut abu-abu berdiri dari kursinya. Tangannya gemetar, bukan karena takut,
tapi karena hormat. Perintah apa? Tanyanya. Pak Dharma menatap cincin kobra di tangannya. Jangan sentuh mereka, katanya. Belum. Kabar itu menyebar tanpa suara. Di sudut-sudut kota, orang-orang lama mulai bergerak. Bukan dengan senjata, bukan dengan keributan, hanya lewat tatapan dan bisikan singkat. Kobra hitam hidup. Preman-preman di gang itu tidak tahu apa-apa. Mereka hanya merasa aneh. Beberapa kenalan lama tiba-tiba menolak bertemu. Ada yang menghindar tanpa alasan. Sementara itu, Pak Dharma kembali duduk di warungnya, wajahnya tetap seperti pria tua biasa. Saat dua preman datang sore itu, ia melayani seperti biasa. Tidak ada perlawanan. Belum. Namun jauh di luar gang sempit itu, orang-orang yang pernah bersumpah setia mulai bersiap. Legenda belum bangkit, tapi ia sudah membuka mata. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat dua preman datang menagih, seorang pria asing sudah duduk lebih dulu di warung. Pakaiannya rapi, wajahnya dingin. Ia hanya minum teh, tapi matanya mengikuti setiap gerakan mereka. Preman bertato ular merasa tidak nyaman. "Lu siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Orang yang lewat." Pak Dharma meletakkan uang setoran di meja. Jumlahnya pas. Tidak kurang, tidak lebih. Saat para preman pergi, pria asing itu berdiri dan berbisik pelan ke telinga Pak Dharma. 2 hari lagi. Pak Dharma mengangguk tanpa menatapnya. Preman-preman itu tidak tahu, hari ini bukan ancaman. Malam itu, salah satu preman terbangun dengan keringat dingin. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Telepon genggamnya penuh pesan tak terjawab. Beberapa teman lama menghilang dari grup. Yang lain hanya membalas singkat. "Jangan ikut campur, cari aman." Keesokan paginya, saat mereka bertiga berjalan menuju warung Pak Dharma, langkah mereka tidak lagi yakin. Gang terasa terlalu sunyi. Di kejauhan, Pak Dharma sudah duduk seperti biasa, menyeduh kopi dengan tangan gemetar. Namun entah kenapa, hari ini, mereka merasa seperti tamu, bukan penguasa. Dan perasaan itu membuat mereka takut. Pagi itu, tidak ada preman datang. Jam 10 lewat, jam 11. Gang tetap sunyi. Pak Dharma tetap membuka warung, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi matanya sesekali melirik ujung gang. Menjelang siang, seorang pria berjaket hitam datang sendiri. Wajahnya pucat, langkahnya ragu. Ia berdiri di depan warung, menunduk. "Pak, kami salah." Pak Dharma menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Masih ada waktu untuk pergi." Pria itu mengangguk cepat dan berbalik tanpa menoleh lagi. Di gang itu, untuk pertama kalinya, Pak Dharma tidak diperas. Legenda mulai menepati janjinya. Sore itu, kabar kecil beredar cepat. Preman-preman yang biasa memeras warung di ujung gang menghilang. Tidak dipukuli, tidak ditangkap. Mereka hanya pergi, meninggalkan wilayah itu tanpa suara. Orang-orang lama paham artinya. Kalau kobra hitam bergerak, darah bukan tujuan, bisik seseorang. Ketakutanlah senjatanya. Pak Dharma menutup warung lebih awal hari itu. Ia duduk sendiri, memegang cincin kobra di jarinya untuk pertama kali setelah puluhan tahun. Di luar, gang itu aman. Bukan karena hukum, tapi karena nama lama telah kembali. Malam turun perlahan. Pak Dharma berdiri di depan warung, menatap gang yang kini sunyi dan damai. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah kasar, hanya suara angin dan jauh tawa anak-anak. Telepon lamanya bergetar sekali. Pesan masuk, wilayah aman. Semua menunggu perintah. Pak Dharma membaca lama, lalu mematikan layar. Ia memasukkan cincin kobra kembali ke kotak besi. "Cukup," gumamnya. Legenda bisa kembali berkuasa. Tapi ia memilih hal lain. Ia memilih ketenangan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Dharma tidur tanpa rasa waspada. Beberapa hari berlalu. Gang kecil itu terasa berbeda. Warung Pak Dharma lebih ramai. Orang-orang tidak lagi berbisik ketakutan. Senyum muncul, pelan tapi nyata. Tidak ada yang berani memeras. Tidak ada yang berani coba-coba. Bukan karena mereka tahu siapa Pak Dharma sebenarnya,
Tapi karena tak ada lagi yang berani mengambil alih wilayah itu, Pak Dharma hanya duduk, menyeduh kopi seperti biasa. Legenda tidak kembali ke tahta. Ia hanya memastikan, tak ada lagi yang berani menyakiti yang lemah. Suatu sore, seorang wanita muda datang ke warung. Matanya tajam, gerakannya cepat. Ia menatap Pak Dharma lama sebelum berkata, "Pak, aku dengar kobra hitam masih hidup." Pak Dharma tersenyum tipis. "Kabar lama, nak. Apa urusanmu?" Wanita itu menunduk sebentar, lalu menyerahkan amplop kecil. "Ini pesan untukmu, dari mereka yang masih menunggu." Pak Dharma membuka amplop itu di balik meja. Hanya ada satu kata tertulis. "Saatnya." Hatinya berdebar. Legenda lama itu kembali dipanggil, tapi ia masih harus memilih jalannya sendiri. Malam itu, Pak Dharma duduk sendiri di warung yang sepi. Hujan rintik menimpa atap seng, menambah kesunyian. Cincin kobra di jarinya terasa berat. Pesan dari wanita itu masih terbayang di kepalanya. Ia tahu, panggilan itu berarti, geng kobra menunggu pemimpin mereka kembali. Namun Pak Dharma menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku bukan lagi mereka, tapi aku bisa menjaga yang tersisa." Legenda bisa bangkit penuh kekerasan, tapi ia memilih perlindungan, bukan balas dendam. Beberapa hari setelah pesan itu, gang kembali sunyi. Tidak ada preman, tidak ada keributan, hanya suara warung Pak Dharma dan langkah kaki beberapa warga yang terbiasa lewat. Namun malam itu berbeda. Sekitar pukul 8 malam, beberapa mobil hitam berhenti di ujung gang. Dari dalam, satu persatu pria dan wanita turun. Wajah-wajah itu tidak asing bagi Pak Dharma, mereka adalah para anggota lama geng Kobra, yang dulu setia padanya. Beberapa sudah menua, beberapa masih tampak garang, tapi mata mereka memancarkan ketakutan sekaligus hormat. Seorang pria tinggi, rambutnya memutih sebagian, melangkah maju. Ia menunduk hormat. "Bos, kami menunggumu." Pak Dharma menatap mereka dengan tenang. Wajahnya masih seperti pria tua yang sehari-hari menyeduh kopi, tapi mata itu penuh kewaspadaan, pengalaman, dan otoritas yang tak terbantahkan. "Dharma," seorang anggota muda berbisik, "kami dengar kau akan kembali, tapi kami tidak tahu apakah kita bisa." Pak Dharma mengangkat tangan, menghentikan semua bicara. Suara parau dan tenangnya terdengar jelas di udara malam. "Kalian masih hidup karena aku memilih untuk menyelamatkan kalian. Bukan karena kalian kuat, tapi dengarkan baik-baik, siapapun yang berniat menghancurkan ini gang, aku tidak akan ragu. Tapi kita tidak akan membalas dendam. Kita akan bertahan. Kita akan lindungi yang lemah." Mereka semua terdiam. Ada rasa lega, tapi juga keheranan. Mereka telah mengenal Dharma sebagai pemimpin yang keras, tak kenal ampun, tetapi sekarang yang berdiri di hadapan mereka adalah pria tua yang dipenuhi kebijaksanaan dan kesabaran. Lalu Pak Dharma berjalan ke tengah gang, menatap ujung jalan. Hujan telah berhenti, tapi udara malam tetap dingin. Ia mengangkat cincin kobra dari saku, memutarnya di jarinya. Cincin itu berkilau samar di lampu temaram. "Legenda kobra hitam mungkin sudah lama hilang," katanya pelan, "tapi kekuatan bukan hanya tentang menakuti. Kekuatan sejati adalah menjaga mereka yang tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Itulah yang akan kita lakukan." Satu persatu, anggota lama mengangguk. Mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pemimpin mereka tidak kembali untuk perang, tapi untuk perlindungan. Pak Dharma menutup kotak besi kecilnya, menyimpan cincin kobra, dan menatap gang. Ia tahu, ancaman pasti akan datang lagi. Preman, rival lama, atau bahkan geng baru. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa siap, bukan sebagai kobra hitam yang menakutkan, tapi sebagai Dharma, pria tua yang menjadi legenda tanpa harus membunuh. Di luar gang, malam yang sunyi menjadi saksi kebangkitan sebuah legenda yang telah berubah, bukan menjadi bayangan kengerian, tapi menjadi pelindung yang tak terlihat, namun sangat nyata. Beberapa minggu kemudian, gang di ujung kota itu berubah total. Warung Pak Dharma tetap reot,
catnya tetap mengelupas, tapi suasananya berbeda. Anak-anak berani bermain di gang, tetangga bercakap-cakap tanpa takut, dan preman-preman yang dulu menghantui hilang tanpa jejak. Kota mulai tahu, tanpa suara, tanpa pengumuman, bahwa ada yang mengawasi. Pak Dharma duduk di kursi kayu tua, tangan memegang cangkir kopi panas. Di luar, hujan turun pelan, membuat suara rintiknya menjadi melodi yang menenangkan. Namun di dalam, pikirannya terus berputar. Ia masih seorang pria tua. Tubuhnya lelah. Tapi di matanya ada sesuatu yang tidak dimiliki orang biasa, kewaspadaan seorang legenda yang tahu setiap gerakan lawan, setiap sudut kota, dan setiap rahasia yang tersimpan di jalanan. Beberapa anggota lama geng Cobra datang, tidak lagi untuk memerintah, tapi untuk bertemu sekadar menyapa. Mereka duduk, minum kopi, dan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Tidak ada rencana besar, tidak ada ancaman yang harus dihadapi hari itu. Hanya rasa aman yang belum pernah mereka rasakan bertahun-tahun. Malam itu, seorang anggota muda menatap Pak Dharma dengan penuh hormat. "Bos, kami takut suatu hari akan ada yang menantangmu. Kau pasti akan membalas, kan?" Pak Dharma tersenyum tipis, matanya menatap jauh ke ujung gang yang gelap. "Aku sudah belajar sesuatu, Nak. Kekuatan bukan tentang membuat orang takut. Kekuatan adalah membuat mereka merasa aman, bahkan tanpa tahu siapa yang melindungi mereka." Dia menatap cincin kobra yang tergenggam di tangan kanannya. Warna logamnya pudar, tapi simbolnya tetap kuat. Sebuah pengingat bahwa seorang legenda bisa hidup di bayangan, tanpa perlu menebar teror. Di luar gang, angin malam membawa aroma hujan dan tanah basah. Preman-preman lama yang dulu menakutkan kini tidak berani lagi muncul. Rival-rival baru mendengar kabar samar-samar, dan mereka memutuskan untuk menghindar. Nama Kobra Hitam masih menakutkan, tapi tidak seperti dulu. Kini, itu adalah legenda yang diam-diam menjaga kota, bukan menghancurkannya. Pak Dharma meneguk kopi terakhirnya, menatap langit malam yang gelap namun damai. Ia tahu, tantangan akan datang lagi. Tapi ia tidak takut, karena legenda sejati tidak harus menebar darah untuk tetap hidup. Ia hanya harus tetap ada, menjadi bayangan yang melindungi, seorang pria tua di warung kecil yang setiap orang pikir biasa, padahal di baliknya tersimpan kekuatan yang bahkan kota pun tak berani ganggu. Dan dengan itu, Pak Dharma menutup warungnya malam itu. Suara pintu kayu yang berderit menjadi penanda akhir hari, tapi juga awal baru. Legenda tidak mati, ia hanya berubah bentuk, dari kengerian menjadi perlindungan. Dari Kobra Hitam menjadi Pak Dharma, pria tua yang semua orang kira lemah, tapi sebenarnya adalah pemimpin yang tak tergantikan.